Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Aldiansa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kegawat daruratan kardiovaskuler. Eh, jadi kegawat daruratan itu adalah suatu eh, keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Jadi pelayanan gawat darurat itu adalah tindakan medis yang dibutuhkan untuk korban pasien gawat darurat ya dalam waktu segera untuk menyelamatkan pasien. Jadi kita kalau memang perawat gawat darurat itu memang harus sigap cepat melaksanakan tindakannya. Setelah itu jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi jantung ini sangat besar sekali fungsinya di dalam tubuh kita ya. Jadi makanya kita selalu jaga organ tubuh kita dengan baik ya. Terutama adalah jantung. Jadi jantung merupakan sistem elektromekanikal di mana sinyal untuk kontraksi otot jantung terjadi akibat penyebaran arus listrik jantung di sepanjang otot jantung yang berada pada seluruh permukaan jantung. Jadi yang berada pada seluruh permukaan jantung ya. Jadi aktivitas listrik jantung ini akan menghasilkan depolarisasi atau kontraksi dan repolarisasi dan relaksasi sehingga terjadi aliran darah baik dari ke sistem pulmonal maupun sistemik melalui ruang-ruang jantung seperti atrium kiri atau atrium kanan dan perikel kiri dan perikel kanan. Jadi sistem dari jantung itu ada 3 ya. Yang pertama adalah SA node. SA node adalah merupakan sekumpulan sel yang terletak di bagian sudut kanan atas atrium kanan muarofena cava superior dengan ukuran panjang 10 sampai 20 mm ataupun lebarnya itu 2 sampai 3 mm. Jadi SA node mengatur ritme jantung dan mengeluarkan impuls listrik antara 60 sampai 100 kali per menit dengan mempertahankan kecepatan depolarisasi. Yang kedua adalah AV node. AV node terletak dekat interior septum bagian bawah, di atas sinus coronarius dan belakang katup trikupit. Mengisi varikel sebelum sistol. Varikel serta memproteksi ventrikel dari stimulasi berlebihan atrium. Nah, yang ketiga itu ada serabut Purkinje. Serabut Purkinje merupakan sistem konduksi paling akhir untuk depolarisasi ventrikel mendapat impuls dan hits bundel melalui cabang berkas kanan dan kiri. Serabut Purkinje menghasilkan input antara 20 sampai 40 kali per menit. Ya, setelah itu saya akan menjelaskan tentang sindrom koroner akut. Jadi definisi dari sindrom koroner akut ini adalah suatu kondisi terjadi pengurangan aliran darah ke jantung secara mendadak. Jadi suatu
kondisi terjadi pengurangan aliran darah, jadi darahnya itu berkurang ke jantung. Setelah itu beberapa gejala dari sindrom ini adalah tekanan dari dada seperti serangan jantung, sesak napas saat sedang beristirahat ataupun melakukan aktivitas fisik ringan, keringat yang berlebihan secara tiba-tiba. Nah, itu adalah dari gejala dari penyakit jantung koroner ya. Yang akut ada muntah, mual, ada nyeri di bagian tubuh lain seperti lengan kiri ataupun rahang, dan jantung yang berhenti mendadak atau cardiac arrest. Setelah itu ada nyeri pleuritik atau nyeri tajam yang berhubungan dengan respirasi atau batuk. Setelah itu ada nyeri abdomen di tengah ataupun di bawah. Setelah itu ada nyeri dada yang dapat ditunjukkan pada suatu jari yang terutama di daerah apex ventricle kiri atau permukaan costochondral. Nyeri dada yang diakibatkan oleh gerakan tubuh atau palpasi, atau nyeri dada apabila kita tekan ataupun yang kita bilang aja udah sakit, itu salah satunya. Setelah itu adalah nyeri dada dengan durasi beberapa detik. Nyeri dada yang menjalar ke ekstremitas atas. Dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, jadi yang terarah telah dapat diberikan pada kemungkinan definitif dari SKA sesegera mungkin dilayangkan primer sebelum dirujuk. Setelah itu bradikardia itu denyut jantung kurang dari 60 kali per menit. Jadi denyut jantungnya itu kurang ya kayaknya. Jadi bradikardia relatif itu denyut jantungnya lebih dari 60 kali per menit, tapi masih kurang dari kondisi yang seharusnya lebih dari itu. Bradikardia itu masalah bila sistematis atau menimbulkan gejala dengan tanda akibat denyut jantung yang terlalu lambat, biasanya kurang dari 50 menit. Jadi tanda dan gejalanya biasanya, gejala yang mungkin timbul itu biasanya itu ada pusing, kesadaran menurun, lemah, hampir pingsan bisa juga sesak napas, nyeri dada, atau tanda yang dapat terjadi meliputi hipotensi atau shock, akral dingin dengan penurunan produksi urin, edem paru juga. Jadi yang saya jelaskan lagi adalah takikardia. Takikardia ini dapat diklasifikasi dalam berbagai cara berdasarkan permunculan kompleks QRS, denyut jantung, dan regularitas. Takikardi definisikan sebagai aritmia dengan denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Berarti denyut jantungnya berlebih. Jadi takikardia menimbulkan gejala klinis pada kondisi yang ekstrim dan sering kali pada aritmia dengan denyut jantung lebih dari 150 kali per menit. Klasifikasi takikardia itu biasanya sinus takikardia, fibrasi atrium, flutter atrium, reatrium nodus afri. Takikardia dimediasi jalur aksesoris. Takikardia atrium termasuk bentuk otomatis dan requiem. Multifokal atrial takikardia. Jutional takikardia jarang pada dewasa ya, tapi takikardia kompleks QRS lebar lebih dari 0,12. Takikardia partikular takikardia, VT dan fibrilasi partikular. SPT dengan aberran takikardi pre-aksitasi Ward syndrome, irama pacu vertikal.
Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.